kita juga sama-sama belajar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 13. Yosua pasal 13 ayat 33. Mari saya ajak semua kita bangkit berdiri. Kita akan baca secara bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang tidak bawa kitab, boleh diperhatikan ke depan. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Tapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya akan baca sekali lagi. Tetapi kepada suku Lewi, Musa tidak memberikan milik pusaka. Tuhan Allah Israel, dialah yang menjadi milik pusaka mereka, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Maka tema pemberitaan firman Tuhan hari ini yaitu bagian yang tidak tergantikan. Bagian yang tidak tergantikan. Saudara, kira-kira dalam kehidupan saudara ada nggak sesuatu hal yang saudara anggap tidak tergantikan dalam hidup? Pasti ada Bapak Ibu ya. Seringkali kita mengatakan seperti ini, dia nggak tergantikan bagi saya. Atau mungkin saudara ada benda, ini benda ini tidak tergantikan bagi saya. Diganti dengan apapun benda ini, bahkan dengan emas, dengan berlian. Ada nggak kira-kira kalau berlian saudara? Atau cepat-cepat, kesempatan hanya satu kali saja. Mumpung ada kesempatan, nanti kesempatan nggak akan datang lagi. Udah, ganti saja. Tetapi saudara, sadar tidak sadar ada orang saudara mungkin diganti pun itu yang lebih berharga dari situ. Dia tidak mau saudara, karena dia merasa ini benda unik. Dia merasa kalaupun dia cari kemana-mana, ini benda tidak akan dia temukan saudara. Dan kalau boleh kita katakan ini benda adalah benda satu-satunya yang ada di tengah-tengah dunia. Sehingga ketika orang menawarkan harga yang sangat tinggi pun dia tidak mau saudara. Ya. Atau mungkin saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini, sampai besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya, selama kita yang ada di tengah-tengah dunia ini, mungkin ada bagian yang tidak tergantikan di dalam hidup kita. Katakan dulu bagi mereka, bagi kita yang sudah menikah. Katakan amin. Amin. Apa itu? Bagian yang tidak tergantikan bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah punya suami dan istri. Pasangan. Adakah yang berencana di sini saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus mau menggantikan pasangannya? Diamenkan. Mau dilengserkan? Aduh, kasihan sekali. Saya yakin dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, suami kita, istri kita pun sesungguhnya adalah bagian yang tidak tergantikan dalam kehidupan saudara. Saya percaya itu saudara. Seperti apapun saudara suamimu itu, seperti apapun saudara istrimu itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, walaupun mungkin di dalam berpikiranmu terbersit ingin melengsarkan, ingin menggantikan dia saudara. Tetapi sesungguhnya itu adalah bagian yang tidak tergantikan di dalam kehidupan kita. Maka ada janji pernikahan itu. Dalam situasi bagaimanapun, ketika engkau sakit, ketika engkau bahagia, itu kan artinya yang nggak bisa lagi digantikan. Kalaupun saudara mendoakannya
supaya Tuhan cepat-cepat memanggil dia. Ya, saking kesalnya begitu kan, didoakan suaminya. Suaminya sudah enak tidur, sambil tidur ngorok lagi, dari jauh dia tumpang tangan. Tumpang tangan bukan untuk apa? Bukan untuk stop itu ngoroknya karena mengganggu. Tetapi tumpang tangan saudara walaupun dari jauh supaya apa? Supaya dia segera pergi ke balik papan. Alias inna. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang tidak tergantikan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pembagian warisan kepada seluruh suku-suku bangsa Israel. Ada berapa suku bangsa Israel? 11? 12. Ada 12. Dan memang kalau pembagian warisan itu saudara, enak saudara. Ya, enak saudara. Pembagian warisan. Dalam pembagian warisan, ya, yang sudah mungkin kita alami dan yang akan kita alami, saudara, ya, tentunya tidak ada orang yang tidak mau, saudara. Ketika papa mamanya mengatakan, maunya kau nak warisanku ini, pasti saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia akan berkata, ya maulah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan ini saudara, di dalam pembagian warisan kepada suku-suku bangsa Israel, pembagian tanah ketika mereka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus setelah mengalahkan begitu banyak bangsa-bangsa yang mereka lalui, setelah mereka saudara sudah sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan saudara, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa, Tuhan memerintahkan juga kepada Yosua, supaya Tuhan membagi tanah itu kepada suku-suku bangsa Israel. Ada satu suku yang tidak dapat bagian dari tanah itu. Apakah ada sesuatu hal yang salah dalam diri daripada suku Lewi ini, saudara? Atau saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini Musa sok pintar saja, sok tahu saja ini Musa. Emang siapa sih Musa ini sehingga dia tidak memberikan bagian daripada suku Lewi? Apakah Musa ini, atau saudara yang lebih hebatnya lagi, apakah Tuhan ini tidak memikirkan suku Lewi ketika mereka tidak mendapat bagian apa-apa dari tanah-tanah yang sudah mereka rebut itu? Karena apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Warisan pada waktu itu tidak ada yang lain kecuali tanah tadi. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam menyambung hidup pun mereka harus lewat tanah ini, saudara. Di mana mereka saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus harus bercocok tanam, harus menanam pohon-pohonan, harus menanam tumbuh-tumbuhan, dan bercocok tanam ini, dan juga saudaraku tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam ini, dan tentunya nanti akan menghasilkan, lalu dari situlah mereka akan makan. Apakah Musa tidak pikirkan itu, saudara? Apakah Tuhan tidak pikirkan itu, saudara? Lalu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika pembagian tanah, pembagian warisan, pembagian tanah itu seperti itu, saudara, apakah Musa tidak melanggar yang namanya keadilan? Makanya seringkali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terjadi percekcokan di antara keluarga oleh karena warisan, saudara. Ya. Dan ada saudara anak, ketika mereka tidak mendapat warisan, lalu orang tuanya mengatakan, inilah yang kuwariskan kepadamu, marga kita ini, karakter Bapak inilah yang kuwariskan kepadamu.
kecuali orang tua tersebut mungkin tidak punya apa-apa, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, milik pusaka, warisan bagi bangsa Israel, saudara, itu sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali, saudara. Makanya tadi saya katakan, ada sesuatu hal di dalam kehidupan kita ini, satu bagian yang tidak tergantikan di dalam kehidupan kita. Termasuk juga, saudara, ketika nenek moyang bangsa Israel mewariskan tanah kepada anak-anaknya, milik pusaka. Itu dalam bahasa aslinya Natshelah, bukan sekedar properti, bukan sekedar warisan biasa. Nah, dalam konteks bangsa Israel, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah milik permanen yang diberikan secara turun-temurun dan tidak boleh diperjualbelikan. Di suku-suku tertentu juga ada sebagian seperti ini. Apalagi suku-suku Batak Toba, kalau ada warisan dari orang tuanya, ini sangat susah untuk diperjualbelikan. Kalaupun misalnya si anak yang satu mau menjualnya, palingan saudara ke saudara. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini pun ternyata terjadi dalam konteks bangsa Israel. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21, itu bisa kita lihat mulai dari ayat yang pertama, ya, sampai kepada ayat yang terakhir itu, saudara. Ya, jadi ada seorang di situ yang pemilik kebun anggur yang bernama Nabot, saudara. Ketika raja datang kepada dia untuk meminta kebun anggurnya, saudara, dia tidak memberikan, saudara. Dia tidak mau memberikan, padahal raja yang meminta kepada dia. Sampai-sampai, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nyawa menjadi taruhannya untuk mempertahankan itu ladangnya, kebun anggur. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, warisan itu ternyata sesuatu hal yang berharga. Tetapi saudara, bahwa suku Lewi tidak mendapat bagian dari tanah-tanah yang diwariskan, yang dibagikan oleh Musa tadi.